Jadi ini adalah salah satu judul sinetron yang sekarang lagi top rating. Mhm. Dan waktu itu muncul di TV. Mhm. Pas aku ngobrol sama Memes. Tiba-tiba Memes ngomong, "Loh, iku lho Le, ada film yang ditonton banyak orang. Mhm. Cinta Tanpa Karena." Terdiam aku. Mikir, Iya. ono gak sih? Ada nggak ya? Iya. Menurut sahabat kopi gimana? Ada nggak sih cinta tanpa karena? Untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini live-nya tentang temanya apa, Mang? Hei, temanya apa? Apa? Temanya apa? Ya apa, Rek? Mari tak tulis tuh padahal. Cinta Cinta? Hah? tanpa. Oh ya. Cinta tanpa karena. Malam ini kita akan membahas cinta tanpa karena. Lam. Emang iya. Gaya playlist iku. Gaya playlist apa kok jahat? Sebentar lagi Gus Zaza akan masuk. Ini sudah ada yang bergabung. Selamat datang di live-nya obrolan warung kopi. Malam ini kita akan membahas tentang cinta tanpa karena. Masa itu mitos atau fakta ya? Selamat datang untuk Nunanya Legend. Rungono iki nggih, tasih persiapan tadi tes jaringan. Tak tinggal Madiang sik nggih. Nggih ya, silahkan. Andi Game, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gusnya dereng dugi. Dereng masuk frame. Sebentar lagi akan masuk frame. Oh boleh. Iya, posting Rek. Oh ya, lagi ini cari Maisha. Iya. Menurut kamu cinta itu harus ada karenanya nggak sih? Atau Karena itu mitos atau fakta? oh iya, cinta tanpa karena itu mitos atau fakta sih menurut kamu sobat ngopi? Yang sudah bergabung ada beberapa orang, yaitu Nunanya Legend, Andi Caplin, ini baru ini, Hasan Basori, selamat datang. Selamat bergabung di live-nya obrolan warung kopi yang ngobrol-ngobrol ringan kayak gini. Boleh kok komen, sharing, atau misalnya curhat juga boleh tentang hubungan di luar tema global, di luar tema utama kita malam ini juga boleh. Misalnya, ono tonggone sing Gak takon ono wong percaya gak sih? Cinta tanpa karena bener ada gak sih? oh iya. Banyak orang ketika mencintai ngomongnya tanpa alasan. Bener gak sih itu? Beneran nggak ada alasan? Menurut sobat ngopi gimana? Ada Rizky Ainsyah, ada Adib, ada Kiera Queen, ada Diat 973, ada Penny Andriani, ada Baktiar Agus. Selamat datang di live kita. Kita hadir setiap Senin malam sekitaran jam 9 sampai jam 10 mulainya. Nanti finishnya menyesuaikan. Tergantung komen-komen dari jenengan. Ada Kiera Queen. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Curhat juga boleh. Tapi menurut kamu, boleh dong komen. Cinta tanpa karena itu mitos atau fakta ya? Ada nggak sih yang mencintai tanpa karena? Kenapa kita angkat itu? Alasannya kena apa? Emang sekilas lalu ini karena salah satu judul sinetron ya. Iya. Ah, Jadi ini adalah salah satu judul sinetron yang sekarang lagi top rating. mm-mm, Dan waktu itu muncul di TV. mm-mm. Pas aku ngobrol sama Memes. Tiba-tiba Memes ngomong, "Loh, iku lho Le, ada film yang ditonton banyak orang. Mm-mm. Cinta Tanpa Karena." Terdiam aku. Mikir, Iya, ono gak sih? ada nggak ya? Iya. Menurut sahabat kopi gimana? Ada nggak sih cinta tanpa karena? Akhirnya aku brainstorming sama Ah, Mami. Ada nggak? Mikir sih. Yuk, contoh kayak kamu. Oh nggak bisa. Aku karena aku mengikuti perintah. mm-mm. Kan tetap karena. Ada karenanya. Akhirnya kita lama diem, mikir.
Gak ono. Simulanya nggak ada. Setiap mencintai pasti ada alasan Alasannya dibaliknya. dong. Walaupun sesederhana mungkin ya alasannya ya. Apapun itu alasannya Apapun pasti itu. ono alasan. Tapi kalau aku mencintai dengan alasan, ketika alasan itu habis, Apakah? cintaku juga habis. Nah, Berarti kan dia stuck, nggak mau belajar, nggak pernah bertumbuh. Masalah dong. Masalah. Karena hubungan itu ya tetap akan Harus berkembang. bertumbuh. Ini Cinta harus dijaga. ada yang masuk dari Badak Y. Badak Y. Oh, ya. Saran buat yang mau nikah, Saran gimana tuh? Maksudnya saran yang buat nikah, yang mau nikah. Kenali dirimu. Kenali semua yang kamu sukai. Kenali seleramu. Jadi jangan ketika kamu udah menikah, ketika kamu bertoleransi, harus cukup di dirimu sendiri. Tanpa harus minta balik. Contoh. Aku sebagai seorang suami, udah ngomong ke istriku. Untuk awal hubungan kita, karena kita nggak pernah mengenal dulunya, maka toleransiku yang akan aku perpanjang, aku perluas. Tapi nanti ada hal-hal yang emang nggak bisa tersentuh, maka aku akan ngomong. Ini karena untuk Sobat Ngopi yang baru tahu, Ya. Zaza ini nikahnya, kenalnya baru di Pelaminan. setelah akad. Pelaminan. Iya, di pelaminan, akadnya pagi hari, Pagi hari. ngobrolnya sore hari. Sore. Siang cuman tadi bangun jam berapa? Jam 4. Dan itu apakah itu menurut Sobat Ngopi wajar atau nggak wajar? Ya kalau kami yang jalaninya wajar. Wajar karena bukannya kan ada istilah mendahului keputusan Tuhan enggak. Aku telah ngukur gimana diriku, toleransiku kalau di dalam hubungan seperti apa. Isok enggak aku menjalani ini? Kemungkinan-kemungkinannya apa? Kemungkinan terburuk A, B, C, D, E, F, G. Kemungkinan A, aku bisa menghadapi B, isok menghadapi C, sampai Z, oh aku bisa menghadapi gas. Aman. Jadi enggak cuman, apa ya, bukannya kita, kamu berdoa yang jelek dong berarti itu, enggak. Enggak. Kita mengukur diri. Tetap ada husnudonnya, karena kita punya ukuran sendiri. Iya. Jadi ketika memutuskan menikah tanpa kenal lebih dahulu, karena dengan alasannya adalah ini kita sudah mampu di sini. Oke, benar. Sama halnya ketika kamu mau menikah. Saran-saran untuk orang yang mau menikah dong. Kemungkinan apa yang gak bisa kamu toleransi? Lah kemungkinan yang gak bisa kamu toleransi ada gak di calon istrimu? Kemungkinan itu pasti ada. Ya. Tapi kamu bisa gak menghandle itu? Misalnya, sosok yang kamu takutkan adalah sosok yang cerewet. Iya. Dapatnya calon yang cerewet. Terus kamu berharap setelah pernikahan dia nggak cerewet, dia berubah. Nah itu namanya mimpi. Mimpi itu kan bukan kenyataan. Bangun. Ada Hasan Basori, Kang Admin, bagaimana talak yang diucapkan suami tanpa di depan hakim PA? Apakah termasuk sah? Sah. Secara fikih sah. Sah. Itu nanti cukup diceritakan ke hakim. Dia sudah saya talak. Apalagi kalau talaknya 3. Nggih. Dan talak itu nggak peduli kondisi ya. Ya mau guyon. Mau serius. Tapi lah misalnya turu ya apa ya? Lendur. Iya. Tidak sadar Pak. Tadi untuk pembahasan yang lebih detail masalah fikih, ini kita akan ada kita bahas di konten YouTube. Karena kembangannya toko iku akeh. Keadaan mabuk. Iya betul. Iku moro-moro teler tala ngono iku lho. Wis mabuk guyon. Untuk iku udah kita bahas gak sih? Talak untuk episode awal-awal.
Udah kok ya. Sudah Udah. bahas. Maksudnya Walaupun nanti akan kita bahas lagi kan. Oh iya, ketika keadaan mabuk seperti apa talak itu udah pernah kita bahas ya salah. Dan ini untuk live kita malam ini kita record dan kita akan tampilkan di YouTube juga. YouTube-nya adalah obrolan warung kopi ya. Kalau sobat ngopi mau kunjung ke sana, di bio kita ada. Iya. Di sana ada pembahasan yang mendetil tentang fikih. Dan kalau kita ngobrol jangan di skip. Ya. Karena obrolan kita padat banget. Walaupun ada jokes-nya di tengah, jokes itu ada sebagai bridging masuk ke obrolan selanjutnya. Betul. Jadi ketika jenengan tap 2 kali, maju 10 detik toh. Ada yang hilang itu. Pasti jelas. ada yang hilang. Konteksnya masih hilang. Dan untuk di sini di live TikTok kita fokusnya bahas masalah pengembangan diri ya. Ya, masalah tentang gimana cara kita berkomunikasi dengan jiwa kita. Termasuk nanti itu menjadi bekal untuk berumah tangga. Untuk utama. Berhadapan dengan orang lain. Iya. Ya, untuk mengembangkan diri lah intinya. Dari Kira Queen, maaf, kita cinta sama orang pasti ada alasan dan potensi yang dilihat kan? Iyalah, makanya itu. Aku tanya buat yang nonton, kamu yang lagi nonton sekarang, menurut kamu ada nggak sih cinta tanpa karena? Karena kenapa tema ini kita angkat? Itu sangat jadi impian. Ya. Aku mencintaimu tanpa alasan. Karena jika alasan itu pudar, cintaku pun pudar. Iya selalu kayak ngono. Banyak puisi juga yang ngomong kayak gitu. Iya lah, kayak aku kan pembohongan. Ya akhirnya banyak orang berekspektasi di sana. Ketika ekspektasinya nggak nyampe atau tidak terkabul, marah bos. Dan menjadikan hubungan tidak baik. Iya marah itu pertama biasanya nyalahno Tuhan. Tuhan loh ini disalahno. Padahal Tuhan tidak ada salahnya. Gak ada. Saya ngelak. Wah. Internetnya kayak iki. Sabar. Kok lagging ini? Mepet banget loh berarti ku. Lagging. Apa? Oh. Apa? Sinyale. Kok bisa? Lanjut. 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 Ya. Lanjut. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Nah, lanjut ya. Oke. Cinta tanpa karena menjadi topik kita malam ini karena banyak cerita yang banyak orang yang berekspektasi ke sana ya. Iya. Nah, menurut sobat ngopi, kalau memang cinta tanpa karena itu ada, silahkan komen. Gimana itu? Atau pendapatmu tentang cinta tanpa karena? Oke. Kalau misalnya kamu lagi mencintai seseorang dan kamu ngomongnya aku mencintai dia tanpa karena. Kok bisa dari kenal terus sampai menyatakan cinta? Silahkan komen untuk yang baru bergabung. Live kita malam ini tentang cinta tanpa karena. Untuk sobat ngopi yang pengen replay live kita malam ini akan kita tayangkan mulai hari Rabu. Ya, dan kenapa juga kita concern di situ? Buat saya pribadi, kesadaran itu yang utama. Kamu mau menjalani sesuatu hal dengan orang lain nganggap naif atau apapun buruk, gak apa-apa. Asal kamu sadar dan siap bertanggung jawab atas resiko yang timbul setelah hal itu kamu jalani. Jadi ketika misalnya alasan kamu mencintai dia karena dia cantik, si cowok ini ya. Iya, itu kan karena. Cowok mencintai seorang cewek karena cantik, itu sudah karena satu. Normal gak normal? Normal gak? Normal. Karena tertarik fisik juga normal. Sangat normal. Nah, ketika kecantikannya pudar, apakah cintamu juga ikut pudar?
Nah, itu kan berarti dia nggak memanage cinta itu, nggak mengembangkan cinta itu. Cukup di kecantikan aja selesai. Berarti goalsnya dia adalah memiliki kecantikan dari seorang wanita. Bukan mencari pasangan hidup. Nah, Yang berdasarkan atas kecantikannya. ya, termasuk tujuanmu nikah. Nah, Masih ingat kan kita di pembahasan apa sih tujuanmu nikah? Apakah nikah itu tujuan? Itu masalah. Ketika nikah menjadi tujuan, kalau sudah tujuanmu tercapai, apa yang kamu lakukan? kamu gak akan bingung untuk mengembangkan. Apalagi gak pernah ada salah dengan alasan menikah apapun lah. Asal kamu tahu dengan alasanmu dan kamu tahu kelemahan dari alasan itu, jalani. Maksudnya kelemahan itu plus resiko ya. Iya. Misal aku menikah agar pintu rezekiku terbuka. Misal tujuannya itu. Setelah menikah pintu rezeki terbuka, what next? Terus ngapain? Nah, kembangkan. Itu harus dilakukan. Iya. Cara ngembangkannya gimana? Pastinya kan harus mengenali diri sendiri. Iya, agar tahu apakah si wanita ini settingan layar. Apa stuck mana? Tutup nanti mang. Karena Waduh. Ngene iki lho. Padha lali nih antara host sampai co-host apa. ya ini ngomongin tentang cinta tanpa karena. Ini tadi kan ketika kita sudah mencapai pada tujuan kita, misalnya tujuan nikah adalah tujuanmu dengan berpasangan dengan dia adalah menikah, ya kan? Terus kemudian nikah sudah terjadi nih. Iku kemunduran bos. Kemunduran kurang maju. Oke. Saya tak eling-elingi dewe. Ono komen gak? Lah ono komen sama Rojo. Ada mohon maaf untuk yang komennya belum terbaca. Ini ada ngerol sendiri tadi ya. Sabar tenang. Sama rada panik, rada bingung soalnya sih. Yo eling-eling. Sampai teknis soalnya. Silakan komen lagi kalau belum terbaca. Ini ada Fandi Barcelo. Gus, lebih baik mana mencintai atau dicintai? Mencintaiku hak dan dicintai iku beda maneh. Aku gak sepakat dengan mencintai atau dicintai yo. Karena kalau dalam satu hubungan harusnya saling mencintai, selesai. Dicintai ku hanya perasaanmu. Yang harus kamu lakukan adalah kewajibanmu. Jadi kalau dalam struktur bahasa nih ya, iya. Di struktur bahasa dicintai itu adalah menjadi subjek. Ya. Mencintai menjadi objek. Ya. Maaf, mencintai adalah kata kerja. Iya. Jadi kamu pilih mana? Jadi objek atau jadi yang melakukan? Kalau aku dulu, aku orang sepakat untuk dicintai karena aku wong sing njaluk menangi dhewe biyen. Enggak enak tok. Aku maunya dicintai aja. Biar aku bisa menginjak-injak. Oh gitu ya. Sekarang orang yang dicintai apa? Kalau misalnya kita ngomong, iya. Kalau kamu nggak ngimbangi dengan melakukan itu, kamu merasa dicintai terus, berarti kamu akan nuntut. Iya, makanya aku nggak sepakat memilih antara mencintai dan dicintai. Ya kamu nyari yang saling mencintai. Jadi dua belah pihak berusaha untuk menservis satu sama lain tanpa menuntut. Karena sekalinya kamu menuntut, itu berarti kamu sudah merasa berkorban. Lah ngomong merasa berkorban ini masalah anyar mana? Runutannya tuh, wow itu panjang sekali. Jadi ketika kita sudah ngomong bab cinta, apalagi untuk urusan menikah, itu hal yang harus tetap bertumbuh. Nggak mungkin kalau misalnya alasan awal mencintai karena kekayaan. Terus nggak kamu kembangkan ketika dia sudah jatuh misalnya, terus kamu meninggalkan. Berarti benih itu nggak pernah kamu sirami. Stuck di situ ya? Ya jadi benih aja. Jadi benih aja. Jadi alasan itu aja. Tapi kalau
tetap bertumbuh, akhirnya kamu nyaman, kamu terbiasa, kamu enjoy dengan dia. Ketika ada yang lain datang, gak enak. Untuk berbagi